Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya John Scriven GE dengan NIM 67202320. Kali ini saya akan melakukan presentasi pada TTS mata kuliah pengujian sistem dengan dosen pengampu Bapak Angling Kusumai. Oke. Tujuan pengujian ini menemukan bug kritis baik dari sisi struktur kode, itu white box, maupun pengalaman pengguna secara black box ya, dimana memastikan proyek ini lebih efisien dan fungsional. Kode yang saya uji adalah pada variable. Kode yang saya uji pada proyek ini itu yang pertama indeks HTML-nya, terus login HTML-nya, terus registrasi HTML-nya, dan script JS-nya, dan CSS-nya. Oke. Pertama saya akan melakukan tes white box pada file yang pertama, itu indeks HTML-nya. Kita lihat sebentar. Oke, sini nampak ya. Pada dari baris keempat head yang dimajuin sampai di 16 ini ada terjadi penumpukan dua tag ya, yaitu kedua titel ini membungkus yaitu titel blog dan titel member. Dimana ini dapat pengaruh teknis itu. Jadi menurut standar HTML ini adalah kesalahan struktur ya, dimana browser bisa bingung harus menampilkan judul yang mana. Dimana dampak terbesarnya itu optimal SEO atau pencarian Google bisa rusak karena mesin pencari kesulitan mengidentifikasi topik halaman. Mungkin saran perbaikannya harus hapus yang duplikat dengan menggunakan satu judul yang spesifik untuk halaman tersebut. Misal kita buat bosannya. Misal kita buat begini aja. Saran saya ini dihapus saja. Oke, terus kita buat detailnya, terus buat ini aja. KitKat spasi script dan rumah adopsi kucing. Dimana browser nggak akan bingung lagi akan nampilin judul yang mana. Soalnya di sini dia bisa membaca pada program bahwa dia akan menampilkan titel yang ini, tuh judul yang mana gitu, halaman yang mana gitu. Oke, kita hapus yang ini dulu ya. Setelah itu kita lihat dulu
Oke, sini kita bisa lihat ada terjadi kode yang bermasalah di mana pada kelas ini ya, kelas untuk link untuk halaman registrasi dan adopsi HTML atau nanti registrasi dan adopsi. Mana teknis? Di mana masalah teknis yang terjadi di sini adalah karakter dan URL adalah karakter spesial, di mana atau reserved atau karakter gitu, yang digunakan untuk memisahkan parameter query, di mana menggunakannya di dalam file patch atau bug kritis saat diupload ke server. Link ini berisiko besar gagal diakses karena menghasilkan error 404 gitu. Mungkin saran perbaikannya bisa ganti karakter dan nama file dan di link menjadi hyphen atau strip atau underscore karena memisahkannya. Itu registrasi hyphen adopsi.html aja ya. Oke. Kita selanjutnya itu kita coba lihat sejauh ini masih aman ya. Oke. Sini terjadi apa namanya? Bug ya. Karena kode bermasalah pada registrasi.html dan pagina HTML. Dimana tidak ada atribut required ya. Jadi dampak teknis ini adalah bug logical white box yang fatal. Tanpa atribut required, kita tidak bisa mengandalkan validasi standar dari browser. Akibatnya form kosong bisa langsung disubmit ya, yang akan menyebabkan bug mayor di black box. Mungkin perbaikannya itu melakukan penambahan atribut contoh input type sama dengan text, terus ID, terus sama dengan username liquid. Oke. Coba lihat lagi. Indeks HTML mungkin cukup ya. Mungkin kita lihat di JS
Sebentar. Oke, kita bisa lihat di sini pada fungsi untuk active button ya, dimana kode di script.js-nya terjadi masalah pada toggle aktifnya active button yang menargetkan kelas button details. Oke, dampak teknisnya setelah saya cek ya, sama file HTML tidak ada satupun tombol atau elemen yang menggunakan kelas button details ya. Atau memanggil fungsi ini adalah kode mati atau dead code ya. Walaupun nggak bikin error, ini menunjukkan kode tidak bersin harus dihapus untuk menjaga kebersihan proyek. Kita bisa lihat di mungkin saran perbaikan itu dengan menghapus fungsi toggle active itu button ya, dan kelas terkait dari script.js. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan blackbox testing ya. Kita bisa langsung ke browsernya. Kita ke browsernya. Oke, kita akan melakukan blackbox test ya pada webnya. Kita coba ke menu home, berjalan dengan baik. Oke, disclaimer aja dulu, web ini belum dipublish dan mungkin masih di localhost. Tapi masalahnya file ini dimana file backendnya nggak bisa dijalankan. Itu terjadi masalah beberapa hari lalu ketika saya buka kembali karena file ini memang atau project ini memang udah lama saya tidak buka dan ternyata file backendnya telah hilang gitu, nggak tahu entah di mana gitu. Jadi saya juga nggak ada waktu untuk perbaiki lagi. Saya akan tetap review. Kita ke menu home ya, ini home. Kita ke menu get blocknya, jalan dengan baik. Yang bisa dijalankan dengan baik. Bagus. Sini ada beberapa ya harga kucing itu diadopsi. Kita coba ke ini, lihat kucingnya lebih detail. Oke, mungkin ada kesalahan pada CSS ini tadi untuk ukuran gambarnya mungkin lebih distabilin aja. Oke.
pada menu deskripsi ini mungkin perlu diperbaiki. Ini deskripsinya, tapi pada menu reviewnya nggak ada, sama aja. Oke, itu bisa diperbaiki. Oke, terus menu profile. Oke, terus ada kesalahan di sini pada profile. Sini ada navigasi atau menu untuk melihat serum, tapi kita tidak bisa, tidak berfungsi. Code. Sini ada menu code dan navigasi return to shop, tapi tidak bisa digunakan. Oke. Pada menu registrasi dan adopsi, kita tidak bisa daftar. Tidak bisa digunakan. Kita bisa masukkan contohnya email saya, skill, ya. Oke, sekarang kita telah login, tapi di sini ada beberapa bug ya, kesalahan pada programnya, logikanya. Ketika kita login, tidak ada notifikasi bahwa kita sudah berhasil atau tidak. Kita coba login. Oke, setelah kita coba login, ternyata nggak bisa login. Harusnya ini bisa login ya, karena mana backendnya tidak bisa digunakan. Pada registrasi. Oke, kesalahan di sini adalah pada registrasi tidak bisa dikunjungi, sehingga membuat terjadinya error ya. Login begini terus dan kembali ke menu umumnya lagi. Sini kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan saya menemukan untuk bug white box mana klik di mana yang berkaitan dengan struktur page
validasi kode yang kemudian memicu 3 bug black box mayor pada fungsional dan UX. Dimana semua bug ini memiliki solusi yang sederhana, yaitu dengan menerapkan standar HTML, attribute request, dan consistency path, dan pembersihan dead code. Ini menunjukkan pentingnya testing struktural dan fungsional. Mungkin saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau salah, mohon dimaklumi. Dan sekian dan terima kasih. Salam.